Halo semua, video ini akan membahas mengenai 11 prinsip manajemen risiko. Prinsip pertama, menciptakan dan melindungi nilai. Pada prinsip pertama ini ada dua kata kunci penting, yaitu menciptakan nilai dan melindungi nilai. Kata nilai dalam konteks ini adalah nilai perusahaan atau secara lebih umum nilai organisasi. Nilai itu dapat diukur berdasarkan seberapa jauh tujuan organisasi telah tercapai. Apabila organisasi itu berupa perusahaan, maka lazimnya tujuan utamanya adalah perolehan laba atau profit. Nilai perusahaan dapat bersifat tangible dan intangible atau tidak berwujud. Kata menciptakan artinya mengubah situasi dari yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Menciptakan nilai berarti mengandalkan nilai atau membuat nilai dari tidak ada menjadi ada, atau menambah nilai dari yang semula sedikit menjadi banyak, atau dari yang semula kurang bagus menjadi lebih bagus. Sedangkan arti melindungi berarti menjaga atau menghindari dari terjadinya hal-hal yang buruk. Melindungi nilai berarti memastikan bahwa nilai itu tidak berkurang dan tidak menjadi lebih buruk. Penerapan manajemen risiko pasti membutuhkan dana dan sumber daya lainnya. Jadi, manfaat atau benefit yang dihasilkan oleh manajemen risiko haruslah lebih besar atau lebih bernilai tinggi daripada biaya yang harus dikeluarkan. Prinsip pertama ini bisa diartikan sebagai prinsip paling penting. Oleh karena itu, setiap perusahaan atau organisasi harus memastikan bahwa prinsip pertama ini diberlakukan. Kita lanjutkan dengan prinsip yang kedua, yaitu manajemen risiko merupakan bagian terpadu dari semua proses dalam organisasi. Manajemen risiko bukan kegiatan berdiri sendiri yang terpisah dari kegiatan dan proses utama sebuah perusahaan. Manajemen risiko adalah bagian dari tanggung jawab manajemen dan merupakan bagian terpadu dari semua proses di perusahaan, termasuk perencanaan strategis dan semua proses manajemen proyek ataupun proses manajemen perubahan. Di sini ada dua kata penting dalam rumus prinsip kedua tersebut, yaitu terpadu dan proses. Selanjutnya, kita akan melihat arti dari dua kata tersebut. Pertama, terpadu berarti menjadi satu dan tak terpisahkan. Yang kedua, proses adalah serangkaian langkah-langkah untuk mencapai tujuan tertentu. Sehingga dari dua kata ini bisa disimpulkan bahwa perusahaan dalam mencapai tujuannya melaksanakan serangkaian langkah-langkah. Kemudian dalam setiap langkah tersebut terdapat bagian yang tidak dapat dipisahkan, yaitu manajemen risiko. Manajemen risiko selalu menjadi pokok pertimbangan yang tak terpisahkan dari tiap langkah-langkah untuk mencapai tujuan perusahaan. Manajemen risiko adalah bagian terpadu, bukan hanya dalam proses-proses operasional dan perencanaan, namun dalam semua proses perusahaan untuk mencapai sasaran perusahaan tersebut, yaitu mulai dari proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, pemantauan, perbaikan, dan seterusnya. Prinsip yang ketiga, manajemen risiko merupakan bagian dari pengambilan keputusan. Ini artinya, manajemen risiko membantu para pengambil keputusan untuk membuat pilihan berdasarkan informasi yang dianggap cukup, prioritas tindakan, dan membedakan di antara berbagai alternatif tindakan. Adapun kata kunci pengambilan keputusan dalam konteks ini
bermakna serangkaian kegiatan pengumpulan informasi, penetapan kriteria prioritas, penguraian pilihan-pilihan, dan pemilihan alternatif tindakan terbaik sebagai buah hasil dari pengambilan keputusan. Prinsip ketiga ini hendak menegaskan bahwa setiap pengambilan keputusan perusahaan mempertimbangkan manajemen risiko. Dengan cara pandang yang lain, prinsip ini hendak menegaskan bahwa manajemen risiko perlu merasuk ke dalam tiap proses pengambilan keputusan organisasi. Kita lanjutkan ke prinsip yang keempat, yaitu secara eksplisit ditujukan pada ketidakpastian. Manajemen risiko secara eksplisit mempertimbangkan ketidakpastian, sifat dari ketidakpastian, dan bagaimana ketidakpastian tersebut kita sikapi. Manajemen risiko menyediakan seperangkat sistem pendekatan, metode, dan peralatan untuk menghadapi ketidakpastian yang melingkupi proses di perusahaan. Eksplisit di sini harus dipahami sebagai penegasan tentang pentingnya secara nyata melibatkan aspek ketidakpastian dalam pertimbangan-pertimbangan untuk menyelenggarakan proses-proses pengelolaan perusahaan. Prinsip kelima, manajemen resiko bersifat sistematik, terstruktur, serta tepat waktu. Ini artinya, manajemen resiko bersifat sistematik, terstruktur, dan tepat waktu merupakan sebuah pendekatan yang terstruktur, tepat waktu, dan sistematis yang berkontribusi terhadap efisiensi dan hasil yang konsisten dapat dipertimbangkan dan andal. Ada tiga kata kunci di sini. Yang pertama sistematik, kedua terstruktur, dan yang ketiga adalah tepat waktu. Sistematik itu berarti bersifat menyerupai sebuah sistem. Nah, di dalam sebuah sistem terkandung unsur-unsur yang saling bergantung satu dengan yang lainnya. Kesaling ketergantungan itu mengikuti sebuah pola keteraturan tertentu. Pola demikian dapat dikatakan terstruktur, artinya mengikuti struktur tertentu. Sedangkan tepat waktu artinya manajemen risiko hanya bermanfaat jika tersedia pada waktu yang tepat. Informasi yang persis sama menjadi sia-sia apabila tersedianya terlambat. Demikian pula halnya dengan manajemen risiko. Kehadirannya haruslah tepat waktu. Apabila kehadiran manajemen risiko terlambat, maka perannya menjadi berkurang atau bahkan tidak bermanfaat sama sekali. Terima kasih sudah menonton.